Tatapan seluruh stadion mengeras di tangan besar yang diletakkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiao Yan tertangkap oleh cukup banyak orang. Seluruh gunung petir menjadi sunyi saat ini. Apakah hasil dari pertarungan tingkat atas yang sangat dinantikan antara generasi muda ini akhirnya ditentukan? Hasil akhir ini melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari, namun wanita berbakat dari pavilion petir angin ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiao Yan ini. Cukup banyak orang juga yang memperlihatkan wajah yang agak suram di dalam stadion yang sunyi ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak mengharapkan Feng Qing'er dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Tidak hanya dia yang dapat mempersulit Xiao Yan, tetapi dia juga membiarkan Xiao Yan meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa seperti telah menderita kerugian 2 kali lipat meski berniat memanfaatkan Xiao Yan. Lokasi di mana pavilion petir angin berada benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meski wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan mereka bahkan menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiao Yan hari ini benar-benar meredam harapannya yang tinggi. Mata orang tua yang keras kepala itu masih tetap tajam seperti biasanya. Saya bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan murid yang luar biasa. Feng Zunze tersenyum dan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Di arena, di mana mata semua orang terfokus, tubuh indah Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiao Yan menyebabkan dia tidak ragu bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga jika benar-benar sampai pada titik itu. Namun, ketakutan samar baru saja muncul di dalam hatinya saat digantikan oleh amarah dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia diperlakukan seperti itu? Feng Qing'er mengatupkan giginya dengan erat saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan marah, tampak seperti burung phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Api hati teratai berkilau tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah, "Pergilah!" Api hijau giok dengan cepat keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng Qing'er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, tetapi nyala api hitam dengan cepat menyusut kembali ke tubuhnya sambil terlihat seolah-olah telah bertemu dengan musuh besar di depan mata Feng Qing'er yang terkejut. Api surgawi berkuasa tertinggi di antara puluhan ribu api di dunia. Selain itu, api hati teratai berkilau Xiao yang dibentuk dari penggabungan 2 jenis api surgawi. Jika seseorang memeringkatnya, sepertinya tidak sulit untuk masuk 10 besar. Meskipun api hitam Feng Qing'er sedikit unik, itu masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di depan api hati teratai berkilau Xiao Yan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Wajah Xiao Yan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun, ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar tiba-tiba saat botol giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tercengang. Xiao Yan adalah orang pertama yang pulih. Dengan lambaian tangannya, nyala hijau gioknya membungkus botol giok. Setelah itu, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cara seperti kilat. Reaksi Xiao Yan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah Phoenix Iblis Surga. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini.
Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Feng Qing'er memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiao Yan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Xiao Yan. Reaksi Xiao Yan sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan isap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini, Feng Qing'er tenggelam dalam pikirannya. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pikiran yang dalam ini berlanjut sejenak sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Kedua matanya perlahan menunjukkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno? Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Ada sedikit keterkejutan dalam nada suaranya saat dia mengartikulasikan setiap kata dengan jeda di antara kata-kata itu. Darah esensi Phoenix kuno? Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nadanya tenang saat dia bertanya, "Apa maksudmu? Serahkan benda itu kepadaku." Mata cantik Feng Qing'er membara saat mereka menatap Xiao Yan. Tawa dinginnya tidak tersembunyi. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh stadion, "Kamu benar-benar sangat berani. Anda berani meletakkan tangan Anda pada sesuatu yang milik suku Phoenix Iblis Surga saya." Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang, yang tidak menyadari situasinya, menjadi sedikit tercengang. Banyak pandangan menyapu sekeliling stadion. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi tercengang karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara yang dalam, "Qing'er, ada apa?" Feng Zunze juga muncul di samping Xiao Yan saat Lei Zunze muncul. Dia mengambil langkah maju dan secara tidak sengaja memblokir Xiao Yan di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut saat menatap Feng Qing'er dan berkata dengan suara lemah, "Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota Phoenix Iblis Surga, jangan berpikir bahwa Phoenix Iblis Surga dapat menjelajahi dataran tengah ini tanpa rasa takut." Gigi Feng Qing'er menggigit bibir bawah merahnya. Matanya masih tetap tertuju pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa, "Feng Zunze, ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas-jelas adalah darah esensi Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku Phoenix Iblis Surga saya. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Phoenix Iblis suku saya. Tindakan ini telah melanggar tabu besar suku saya. Jika masalah ini menyebar ke suku saya, pasukan penegak suku saya akan mengambil tindakan." Semua orang tercengang saat mendengar ini. Semua wajah mereka mengalami perubahan masing-masing. Senyuman di wajah Feng Zunze sedikit berkurang. Suku Phoenix Iblis Surga bukanlah pavilion petir angin. Cara sombong dari orang-orang itu adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi saat itu. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Masalah ini melibatkan suku Phoenix Iblis Surga. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze pusing karenanya. Selain itu, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. "Saya tidak menyadari apa yang Anda bicarakan. Itu hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng Qing'er tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu." Xiao Yan mengerutkan kening saat berbicara dengan suara yang agak dingin. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu?" Wajah cantik Feng Qing'er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. "Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu dapat menemukan dakwaannya." Xiao Yan menjawab dengan samar. "Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda?"
Feng Qing'er tertawa terbahak-bahak. Dia pasti tidak salah tentang perasaan darahnya yang mendidih tadi. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening saat menghadapi kata-kata Feng Qing'er. Mencari cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan mencari tubuh seseorang. Permintaan ini agak berlebihan. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Phoenix Iblis Surga, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Diri terhormat ini, Douzun, juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku Phoenix Iblis Surga. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja? Sepertinya tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Ekspresi Feng Zunze tenggelam saat dia berbicara. Feng Qing'er tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunze begitu dia berbicara. Seorang Douzun dianggap sebagai ahli puncak bahkan di dalam suku Phoenix Iblis Surga mereka. Selain itu, ada pavilion bintang jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur begitu saja. Darah esensi Phoenix kuno sangat berguna bagi suku Phoenix Iblis. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Feng Qing'er mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan mencari sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih tidak membuahkan hasil, saya bisa minta maaf atas tindakan saya." Feng Zunze tampak kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia juga menyadari beberapa aturan suku Phoenix Iblis Surga. Permintaan Feng Qing'er masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan memiliki darah esensi Phoenix kuno bersamanya seperti yang diklaim Feng Qing'er. Pada saat itu, kemungkinan akan membuat khawatir suku Phoenix Iblis Surga jika itu benar-benar ditemukan. Segalanya akan menjadi sedikit merepotkan kalau begitu. Xiao Yan juga merasakan mata Feng Zunze. Matanya berkedip saat dia melakukannya. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika saya telah berbuat salah kepada Anda? Feng Qing'er tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan tetap diam. Xiao Yan menatapnya dengan samar. Kilatan di matanya perlahan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengangguk tak terduga dan berkata, "Baiklah, saya akan mengizinkan Anda untuk menggunakan keterampilan pencarian Anda." Xiao Yan mengangguk dan setuju. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng Qing'er, tercengang sejenak. Masalah ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan Xiao Yan akan muncul di daftar hitam suku Phoenix Iblis Surga. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah tidak apa-apa?" "Haha, Feng Tua, tolong santai. Seseorang tidak perlu takut bayangannya bengkok jika berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil untuk menuduh seseorang secara tidak benar setelah mereka kalah. Ini tidak mengherankan." Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di samping sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata, "Kamu bisa bersikap tegas. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menanggung akibatnya." Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, "Jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum." Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera tergantung di depannya. Itu samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiao Yan melirik tetesan darah ini. Darah itu berwarna merah tua, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat samar di dalamnya. Xiao Yan berpikir keras saat melihat pemandangan ini.
Darah dari mayat kering misterius jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qing'er. Dari kelihatannya, darah dari mayat kering misterius itu pasti lebih murni dari darah Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er membeku. Jarinya mengarahkan tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilau berwarna merah melingkar dipancarkan darinya saat perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi yang tidak biasa saat tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya, dan samar-samar dia merasa seolah-olah seseorang sedang mengintip. Wajah Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun, dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Baginya yang cukup berani untuk membiarkan Feng Qing'er menggeledahnya di depan umum, wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Itu secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut beberapa saat sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er berwajah hijau. "Nona Feng, apakah ada hasil?" Xiaoyan melirik Feng Qing'er saat dia bertanya. "Di mana Anda menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno?" Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiaoyan, melakukan pencarian lengkap atas dirinya. Dia jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang sekali ada situasi di mana itu menjadi salah. Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin, "Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini, Dou Zun, tidak dapat melakukan apapun untuk Anda hanya karena Anda adalah anggota dari suku Phoenix Iblis Surga. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan diri mulia ini, Dou Zun, karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Phoenix Iblis Surga." Wajah cantik Feng Qing'er berubah sedikit ketika dia mendengar tangisan dingin Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju ketika dia melihat ini. "Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi..." Feng Qing'er menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze mengerutkan alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiaoyan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia dapat menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiaoyan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku Phoenix Iblis Surga, kemungkinan bahkan Feng Zunze harus sedikit mempertimbangkan pilihannya. Sayangnya, Feng Qing'er sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini." Xiaoyan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, "Nona Feng sepertinya telah melupakan sesuatu." Sebagai murid utama Pavilion Petir Angin, saya pikir Anda membenci orang yang menarik kembali kata-kata mereka, bukan? Wajah Feng Qing'er segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak saat melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, "Maafkan aku." Xiaoyan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir.